Aku bukan siapa-siapa, hanya anak muda dari Blitar yang ingin bantu orang tua. Mimpi kami sederhana, kerja layak, hidup tenang. Saat itu, datang tawaran kerja ke Singapura. Katanya kantor besar, posisi administrator. Aku percaya, karena yang nawari, teman ayahku sendiri. Semua tampak legal. Tiket pesawat dikirim. Aku berangkat sendiri, kukira ini awal dari masa depan cerah. Tapi ternyata, aku ditipu. Begitu tiba di Kamboja, aku langsung dibawa mobil. Mereka bilang, nggak usah tanya, ikut saja. Hatiku mulai gelisah. Kami sampai di bangunan tua, seperti gudang. Ada komputer, ada CCTV, pintu besi dikunci dari luar. Aku sadar, aku dijebak. Hari pertama kerja, aku diberi akun Instagram palsu. Disuruh pura-pura jadi wanita Asia. Tugas, goda pria bule. Awalnya aku menolak. Aku bukan perempuan, aku nggak bisa bohong seperti itu. Tapi tangan kiriku ditampar keras oleh pengawas. Di sini kamu kerja, bukan mikir, kata mereka. Kamu main peran. Kalau nggak mau, kamu kelaparan malam ini. Akhirnya aku menyerah. Aku buat akun palsu, nama samaran, Maylin. Aku tulis bio, Lonely Asian Girl, Love Older Men. Hari-hari berikutnya, aku kirim pesan ke pria Amerika. Aku bilang, aku jatuh cinta. Aku ajak mereka investasi. Targetku 100 nomor WhatsApp dalam seminggu. Kalau gagal, gajiku dipotong. Kadang, aku nggak dapat makan. Aku tidur bareng 11 orang di satu ruangan. Kami pakai kasur tipis, tanpa jendela, tanpa harapan. Aku mulai berpikir, lebih baik mati daripada hidup begini. Tapi aku ingat wajah ibu, wajah yang selalu percaya padaku. Aku cari cara kabur. Aku simpan nomor KBRI di kertas kecil. Diam-diam, aku pinjam HP rusak milik teman. Kuketik, saya WNI, dipaksa jadi scammer di Samraong. Tolong bantu. Lalu kukunci HP, kubuang di lubang wastafel. Setiap malam aku menunggu. Polisi belum datang. Aku takut pesan itu tak sampai atau mereka tak percaya. Hari ke-20, datang 3 pria asing dengan seragam. Mereka menyebut namaku. Aku nyaris menangis. Aku dibawa keluar. Kakiku lemas tapi hatiku kuat. Aku tahu, aku akan pulang. Mobil polisi membawa kami keluar dari kompleks itu. Suasana sunyi. Aku tak percaya. Akhirnya, aku bebas. Aku digiring ke pos imigrasi. Diperiksa, ditanya. Tapi kali ini, bukan untuk ditahan, tapi untuk diselamatkan. Petugas KBRI datang, wajahnya tenang, tangannya menepuk pundakku. Tenang ya, kamu sudah aman sekarang. Aku dibawa ke shelter, diberi makan, tempat tidur, pakaian baru, rasanya seperti pulang, walau belum benar-benar sampai rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tidur dengan tenang, tanpa CCTV, tanpa ancaman, tanpa topeng palsu sebagai Maylin. Besoknya, aku telepon ibu. Suaranya gemetar, menangis. Masya Allah, kamu masih hidup, nak. Aku cuma bisa diam. Suara ibu lebih dari cukup untuk menyembuhkan. Di Kamboja aku kehilangan harga diri, tapi suara ibu mengembalikannya. Proses pemulangan dimulai. Tiket diproses, dokumen diperbaiki. Aku belajar kembali menyebut diriku, Suherman, bukan Maylin. Dalam pesawat aku duduk dekat jendela, awan di luar seperti janji bahwa hidupku belum berakhir. Blitar menyambutku dengan hujan ringan. Langkah pertama di tanah sendiri terasa asing dan suci. Di rumah, ibu memelukku erat. Ayah diam, tapi matanya tak bisa sembunyikan air mata. Aku hidup. Itu cukup bagi mereka. Tiap malam, aku masih mimpi buruk. Suara pengawas, ancaman potong gaji, wajah-wajah palsu di layar. Tapi kini, aku bisa bangun tanpa rantai. Psikolog dari pemerintah bantu pulihkan traumaku. Dia bilang, aku bukan penjahat. Aku korban. Aku selamat. Awalnya aku malu cerita, takut dicap hina. Tapi aku sadar, banyak yang harus tahu, biar tak ada lagi yang tertipu. Sekarang, aku mulai bicara di forum-forum, cerita bagaimana mimpi kerja berubah jadi penjara berdarah. Beberapa orang menertawakan. Mereka pikir aku lebay. Tapi ada juga yang datang diam-diam, minta bantuan. Aku mulai catat semuanya. Semua detil, semua luka, semua nama. Bukan untuk dendam, tapi untuk bukti. Karena selama aku masih hidup, aku akan pastikan tidak ada Suherman kedua. Tidak ada pemuda Indonesia yang harus hidup sebagai boneka digital. Aku tahu, para pelaku itu masih bebas. Tertawa di balik layar, menghitung uang dari air mata kami. Mereka pakai nama perusahaan, kantor palsu, janji-janji gaji, tapi yang dijual adalah martabat manusia. Banyak temanku masih di sana, belum semua bisa kabur. Ada yang dipindah ke Myanmar, ada yang hilang kabar. Aku kirim data ke polisi, kirim ke Kemenlu, kirim ke media, bukan karena berani, tapi karena takut kalau semua ini diulang lagi.
Aku tahu risiko. Bisa saja aku dicari, tapi lebih baik takut daripada diam dan membiarkan ribuan pemuda lain ikut terjerat. Kini aku hidup sederhana, jualan kopi kecil-kecilan, tapi di tiap tegukan pelanggan ada harapan bahwa aku masih bisa berguna. Banyak yang tanya, "Kenapa kamu masih kuat berdiri?" Aku jawab, "Karena aku tahu, kalau aku roboh, mereka menang." Aku tak akan pernah lupa rasa lapar itu, suara tangan yang menampar, dan malam-malam saat aku pura-pura jadi wanita hanya untuk bertahan hidup. Semua itu bukan aib, itu luka perang. Dan aku adalah penyintas, bukan pecundang. Kalau kau melihat iklan kerja muda di luar negeri, ingat wajahku, ingat kisahku, jangan percaya begitu saja. Dan untuk kalian yang masih terjebak di sana, aku belum bisa menolong langsung, tapi kalian tidak sendirian. Semoga Allah menjaga kalian, menguatkan kalian, dan semoga suatu hari nanti kita bisa pulang semua dalam keadaan utuh.